على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Asyrun Mujibatun Lin Najat, 10 jalan keselamatan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil faktor yang pertama dari 10 faktor keselamatan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullahu taala, al-mujibus tsani, faktor yang kedua dari faktor-faktor keselamatan adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, fal inayatu bisunnatin nabawiyyati wal hadiyil mubarak alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil azimati lin najati yaumal qiyamah. Walihada qala al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullah, perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian terhadap petunjuk beliau yang penuh dengan berkah yang Rasulullah SAW berada di atasnya, ya, perhatian dengannya dengan cara ta'alluman, mempelajarinya, wa amalan, ya, mengamalkannya, itu dianggap sebagai sebab yang sangat besar dari sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat. Ya, jadi ada dua di sini yang perlu diperhatikan terkait dengan sebab keselamatan yang terkait dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama perhatian terhadap sunnah beliau dengan cara mempelajarinya. Ya, yang kedua dengan cara mengamalkannya. Ta'alluman wa amalan. Ya, kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita mengamalkannya. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man aradan najatah, siapa yang menginginkan keselamatan, fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia, ya, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala rahimahullah, as-sunnatu safinatu nuhin, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharika. Beliau juga berkata bahwa sunnah itu adalah, ya, perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya maka dia akan, ya, tenggelam. Ya, jadi siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, itulah orang-orang yang selamat di masa itu. Dan siapa yang tidak mau naik, itulah, ya, untuk mereka lah orang-orang yang tenggelam, yang tidak selamat. Maka demikianlah perumpamaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kata beliau, fa inna dunya, sungguhnya dunia itu, mathaluha mathalul bahri alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila as-sahil alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqarruhum. Perumpamaan atau fa inna dunya, sungguhnya dunia itu, mathaluha, perumpamaannya seperti
ya perumpamaan atau seperti lautan. Jadi perumpamaannya seperti lautan. Ini masaluha mislul bahar. Perumpamaannya seperti lautan yang la buddah, tidak boleh tidak. Ya, harus bagi setiap makhluk untuk ya apa namanya? Min rukubihi, untuk mengendarainya. Ya, untuk apa? Mengarunginya. Ya, jadi sebuah lautan yang setiap ya jadi dunia ini diperumpamakan seperti lautan yang setiap orang harus mengarunginya. Liyaqta'uhu ila sahil. Agar mereka menempuhnya sampai ke sahil, ke pantai. Ya. Di mana di sanalah duruhum. Di sanalah rumah-rumah mereka, wa watanuhum, ya, tempat-tempat mereka, wa mustaqarruhum, ya, dan juga tempat tinggal mereka, tempat menetap mereka. Ya. Ini perumpamaan yang sangat indah terkait dengan dunia. Jadi dunia ini diperumpamakan seperti sebuah lautan yang setiap orang harus mengarunginya. Ya, harus menempuhnya supaya mereka sampai ke tepi pantai yang di sana ada ya rumah-rumah mereka, ya, autanuhum, ya, negeri-negeri mereka, wa mustaqarruhum, tempat-tempat tinggal mereka. Wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najat. Dan tidak mungkin menempuhnya kecuali harus dengan perahu keselamatan. Farsalallahu rusulahu tu'arriful umama ittikhada sufunin najat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk memperkenalkan kepada umat bagaimana cara mengambil perahu keselamatan tersebut. Ya. Wa ta'muruhum bi amaliha, dan mengajarkan atau memerintahkan mereka untuk ya membuat ya wa ta'muruhum bi amaliha wa rukubiha. Ya, dan memerintahkan mereka untuk membuat perahu keselamatan, wa rukubiha, dan mengendarainya. Apa perahu keselamatan itu? Wa hiya ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lah wa tashmiru lil akhirah wa iradatuha wa sa'yu laha sa'yaha. Bagaimana atau apa perahu keselamatan itu? Kata beliau, wa hiya ta'atuhu. Ya, yaitu ketaatan kepada Allah, wa ta'atu rusulihi, ketaatan kepada rasulnya. Beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan amalan hanya kepadanya. Wa tashmiru lil akhirah, bersemangat untuk negeri akhirat. Wa iradatuha, dan menginginkannya. Wa sa'yu laha sa'yaha, berusaha ya untuk meraih negeri akhirat. Maka fanahadha al-muwaffaquna wa rakibu as-safinah. Maka orang-orang yang mendapatkan taufik itu nahadu, bangkit. Ya, mereka bangkit dan mengendarai perahu keselamatan tersebut. Ya. Jadi mereka mengambil perahu keselamatan tersebut. Wa ragibu an khawdil bahr. Wa ragibu an, ini ragibaan ya, benci. Ya, ragiba fi, cinta. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah itu mereka benci. Untuk apa? Apa yang mereka benci? Ya, waragibu an khawdil bahar. Mereka benci masuk ke dalam lautan. Ya, kenapa? Lima alimu annahu la yaqta'u khawdan wala sibaha. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak mungkin kita menempuh lautan ini ya dengan cara masuk ke dalamnya atau dengan cara berenang saja, tidak bisa.
Ya, kita tidak bisa. Maka mereka membuat perahu keselamatan, mengambil perahu keselamatan itu, yaitu dengan ya mengikuti ajaran Rasul. Ya, yang mana Rasul itu memerintahkan untuk taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengingatkan untuk negeri akhirat dan selainnya dari ya kebaikan. Nah, maka orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mengikuti jalan tersebut, mereka bangkit. Mereka membuat perahu, mengambil perahu keselamatan tersebut. Kemudian kata beliau, ya ini ucapan Ibnul Qayyim. Kemudian kata beliau, ya hafizahullah taala, wa amal hamqa, adapun orang-orang yang dungu, ya, adapun orang-orang yang dungu, al-hamqa di sini orang yang dungu, orang yang bodoh, ya. Walaupun mungkin secara ya akademik mereka adalah orang yang pintar. Ya, orang yang pintar secara akademik. Tapi yang dimaksud di sini orang yang bodoh ya adalah orang yang tidak mengambil jalan keselamatan tadi, perahu keselamatan tadi. Jadi walaupun di dunia ini mungkin dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar. Ya. Tapi dia sebenarnya bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini wa amal hamqa fastas'abu amal as-safinati wa alatiha warukuba fiha. Adapun orang yang bodoh mereka merasa ya sulit untuk mengambil perahu keselamatan. Ya, membuat perahu keselamatan, mereka merasa sulit untuk mengambil alat-alatnya. Warukuba fiha, mereka merasa sulit untuk menaikinya. Waqalu, lalu mereka berkata, nakhudul bahar. Ya, kita masuk saja. Kita tempuh saja lautan ini. Fa idza ajazna qata'nahu sibahatan. Kalau kita sudah lemah, sudah capek, ya, maka kita menempuhnya dengan cara berenang. Nah, ini orang dungu ini. Ya, jadi mereka rela masuk ke lautan yang begitu luas. Ya, mereka tidak mau mengambil perahu keselamatan. Ya, mereka tidak mau mengambil perahu keselamatan. Mereka menempuhnya dengan cara masuk ke dalam lautan. Kata mereka, kalau kita sudah tidak mampu lagi, qata'naha sibahatan, maka kita akan menempuhnya dengan cara berenang. Kata beliau, wahum aktsaru ahli dunia, dan mereka itu adalah kebanyakan penduduk dunia. Ya, mereka kebanyakan penduduk dunia. Seperti itu kondisi. Fakhaduhu, mereka masuk ya ke dalam lautan. Falamma ajazu anil khawdi akhadu fis sibahati hatta adrakahumul gharaq. Ya. Mereka masuk ke dalam lautan. Ya. Maka tak kala mereka lemah, ketika sudah berada di dalam lautan tersebut, akhadu fis sibahah. Mereka mengambilnya dengan cara menempuhnya dengan cara berenang. Hatta adrakahumul gharaq, sampai mereka ya tenggelam. Sehingga mereka tenggelam. Wa naja ashabus safinati kama najau ma'a Nuhin alaihi salam. Maka orang-orang yang ada di perahu tersebut, orang yang mengambil perahu keselamatan itu selamat. Sebagaimana mereka selamat bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Wa gharika ahlul ard. Ya. Dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya tenggelam. Fata'ammal hadzal mathala wa hala ahli dunya yatabayyanu laka mutabaqatuhu lil waqi'. Ya, maka perhatikanlah ya permisalan ini. Dan perhatikanlah kondisi penduduk dunia.
maka akan jelas bagi engkau itu akan sesuai dengan kenyataan. Maka demikianlah kenyataan kebanyakan orang di dunia ini. Ya, mereka larut dengan dunia, mereka ya terlalaikan dengan kehidupan dunia. Ya. Mereka tidak mau taat kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka tenggelam dengan dunia. Seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, sementara orang-orang yang mengambil perahu keselamatan, mereka selamat. Nah, karena itu kata beliau, famim mujibati an-najat. Itu tadi perumpamaan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Uddatus Sabirin. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kata Syekh hafizahullah, famim mujibatin najat. Maka di antara faktor keselamatan adalah al-inayatu bi sunnatin nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam waluzumi nahjihim waluzumi nahjihil qawim. Ya, di antara faktor keselamatan adalah perhatian terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Melazimi ya jalan beliau yang lurus. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi mau mengambil atau mau selamat di dunia di akhirat, maka perhatikan sunnah Nabi SAW. Ya, tetapi berkomitmenlah di atas sunnah Nabi SAW, di atas jalan Nabi SAW yang lurus. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh pada ya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah bagi kalian. Ya. Yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah, perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat harusnya kita hadirkan di setiap saat. Yang cuma di waktu-waktu tertentu saja. Ya, di bulan Rabiul Awal. Ya, baru kita rajin ya membaca ini, ya. Nah, jadikan dalil untuk merayakan ya kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ini ayat harusnya kita datangkan, kita hadirkan setiap saat. Kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa sebuah fitnah atau ditimpa adab yang sangat pedih. Adab yang sangat pedih. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Yang menunjukkan hendaknya seorang itu perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maksudu, maksudnya ya, maksud dari perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau, anna bihasabi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusratu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berbanding lurus ya, antara pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin seorang itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah ada izzah. Ya. Ada izzah, kekuatan. Ya, wal kifayah. Ada kecukupan. Wan nusrah. Dan pertolongan. Ya, dan pertolongan.
Jadi seorang itu ketika mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan izzah. Dia akan mendapatkan al-kifayah, kecukupan. Dia akan mendapatkan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najat. Sebagaimana pula berbanding lurus antara pengikutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan hidayah, kesuksesan, ya, keberuntungan. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan al-falah, ya, keberuntungan, wan najat, ya, keselamatan. Fallahu subhanahu wa ta'ala 'allaqa sa'adatad daraini bimutaba'atihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keselamatan di dua tempat dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ja'ala syaqawatad daraini fi mukhalafatihi. Dan Allah menjadikan kesengsaraan di dua tempat, ya, di dunia dan di akhirat, itu dengan menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi keselamatan itu akan didapatkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan dunia dan akhirat. Demikian juga sebaliknya, kesengsaraan dunia dan akhirat itu dengan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, fali atba'ihi. Al-huda wal amnu wal falah wal izzatu wal kifayatu wal nusratu wal wilayatu wat ta'yid wa tibul aishi fid dunya wal akhirah. Ya. Maka dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan hidayah. Ya, wal amn, keselamatan, wal falah, ya, kesuksesan, keberuntungan, wal izzah, ya, kekuatan. Nah, demikian juga al-kifayah, kecukupan dari Allah, ya, pertolongan, al-wilayah, ya, wa ta'yid, ya, al-wilayah, perlindungan, at-ta'yid, ya, penguatan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tibul aishi fid dunya wal akhirah. Demikian juga kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan didapatkan semua ini, ya. Akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keamanan, mendapatkan, ya, pertolongan, mendapatkan hidayah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wali mukhalafatihi ad-dillatu was-saghar wal khaufu wad-dhalal wal khidhalan wasyaqa'u fid dunya wal akhirah. Sebaliknya menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam itu akan, ya, mendapatkan adzillah, kerendahan, as-saghar, ya, atau adzillah, kehinaan, as-saghar, kerendahan, wal khaufu wad-dhalal, ya, akan mendapatkan, ya, rasa takut, kesesatan, al-khidhalan, ya, kehinaan, ya, wasyaqau fid dunya wal akhirah, dan akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau hafizahullah, wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan 'anil najat wa amaluhu mardudatun alaihi. Ya. Adapun orang-orang yang amalannya, ya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu ba'idan 'anil najat, maka dia itu orang yang jauh, ya, dari keselamatan. Wa amaluhu mardudatun alaihi, amalan-amalannya itu, ya, tertolak, dikembalikan kepadanya.
ya, dikembalikan kepadanya. Nah, fala amalul maqbulatu allati yanju amiluha yaumal qiyamah hiya al-muwafaqatu li hadi an-nabi. Li hadi an-nabil karim kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata beliau, maka amalan yang diterima itu adalah amalan yang pelakunya selamat pada hari kiamat. Ya. Siapa itu? Yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau mau amalannya diterima, amalan yang pelakunya nanti selamat pada hari kiamat, itulah orang yang beramal dan sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan amalan ya, yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka pasti akan tertolak. Ya, pasti akan tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, faman talaba an-najata fa alaihi ay yalzima gharzahu. Maka siapa yang menginginkan, siapa yang mencari keselamatan, maka hendaknya dia menetapi pijakan. Ya, melazimi pijakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yatamassaka bihi nahjihi. Dan hendaknya dia ya berpegang teguh dengan ya petunjuk atau jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyahdara minal ibtida'i fid din. Dan hendaknya dia berhati-hati dari ya melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Ya, menjauhi perkara-perkara baru di dalam agama. Nah, wa tabdili sunnati khatimi atau khatami al-mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dia mengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi, para rasul. Ya. Yang dia coba-coba melakukan hal itu. Ya, jadi sini ada beberapa wasiat dari beliau ya, hafizahullah taala. Siapa yang ingin selamat, hendaknya dia menetapi pijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia berpegang teguh dengan jalan beliau, dengan sunnah beliau. Dan hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Jangan dia mengganti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana min nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi idza khataba hadzarahum minal bid'ah wa khassahum 'ala at-tamassuki bi sunnatihi biqaulihi yaqulu lahum fa inna khairal hadithi kitabullah wa khaira al-hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Karena itulah di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika beliau berkhutbah. Ya. Apakah itu khutbah Jumat atau khutbah haja ya, di khutbah haja beliau. Ya, khutbah haja beliau apakah itu khutbah Jumat atau khutbah pernikahan atau khutbah-khutbah yang lain. Beliau selalu ingatkan, nasihati umatnya, memperingatkan beliau dari bid'ah, ya. Wa haddahum, afwan, salah baca tadi bukan wa khassahum, wa haddahum ala tamassuki bi sunnati. Dan memotivasi mereka, mendorong mereka untuk berpegang teguh di atas sunnah atau berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ya al-kalam itu adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan semua bid'ah itu pasti sesat. Jadi kalau ada orang yang
ya mengatakan ada bid'ah hasanah, itu ya dia menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa semua perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala haudhihi syarifi yaumil qiyamah. Ya. Dan beliau mengabarkan bahwa siapa yang menetapi sunnah beliau, maka sungguh dia akan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari kiamat. Wa yashrabu minhu, dan dia akan minum darinya. Ini keutamaan orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang minum darinya, dia tidak akan merasakan, ya, dia tidak akan merasakan rasa haus selama-lamanya. Ya, ini pada hari kiamat. Wa amma man baddala sunnatahu wasta'ada anha bil bid'ah fa innahu sayuzadu wa yub'idu min haudi. Dan siapa yang mengganti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan melakukan perkara-perkara bid'ah, maka sungguh dia akan diusir dan dijauhkan, dia akan dihalau dan dijauhkan dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ketika mereka ini dihalau, mereka diusir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu umatku. Ya. Beliau mengenali mereka. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Ya. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau. Setelah engkau meninggal. Ya, fa'akul, maka aku pun mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Ya, menjauhlah. Ya, terusir orang-orang yang mengganti setelahku. Yang mengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa lihada wajaba ala kulli nasihin li nafsi. Karena itulah wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslim. Ya, apa itu? Ya, dia selalu memperbaiki dirinya. Ya. Dan juga selalu berusaha untuk memperbaiki orang lain. Jadi salihun li nafsi, muslih li ghairi. Dia perbaiki dirinya terlebih dahulu, setelah itu dia memperbaiki orang lain. Dia perbaiki dirinya, perbaiki keluarganya, ya. Kemudian setelah itu dia perbaiki orang lain. Maka wajib bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, muridin li najatiha ayyatajannabal ahwa'a wal bid'ah. Yang menginginkan kebaikan untuk keselamatan untuk dirinya, dia wajib untuk menjauhi, ya, al-ahwa. Ya, jangan dia mengikuti hawa nafsu. Demikian juga jangan dia melakukan perkara-perkara bid'ah. Dia harus menjauhi, ya, hawa nafsunya, menjauhi, ya, perkara bid'ah, jangan dia memperturutkan hawa nafsu. Wa yalzama as-sunnata fi jami'i umurihi ala ma fahimahu sahabatul abrar. Dan hendaknya dia menetapi sunnah di seluruh urusannya, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat yang baik, al-abrar, yang mana mereka itu adalah abrar, orang-orang yang baik. Ya. Jadi harus kita menetapi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan kita. Karena segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa wahid. Qalu wa man hiya ya Rasulullah?
qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata beliau SAW, sungguhnya Bani Israel itu berpecah menjadi 73 golongan. Dan umatku ini akan berpecah menjadi, sesungguhnya Bani Israel itu berpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka illa millatan wahid. Kecuali satu golongan. Ya, kecuali satu golongan. Kalau para sahabat berkata, "Wa man hum ya, wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia wahai Rasulullah? Di sini Nabi para sahabat bertanya, ingin mengetahui siapa orangnya, tapi Nabi tidak menjawab dengan orang. Beliau menjawab dengan sifat. Apa sifatnya? Ma'ana alaihi wa ashab. Ya, yaitu orang yang sama dengan aku hari ini dan para sahabatku. Artinya orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka wasabi, di sini ada kesimpulan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Ya, ini kesimpulan yang sangat baik dari beliau hafizahullah taala. Ya, ini kesimpulan yang patut untuk kita perhatikan. Kata beliau, wasabilu litahqiqi hadzal ittiba'i. Salam. Wasabilu litahqiqi hadzal ittiba'i huwa bil ijtihadi fi tahsilil ilmi syar'i al-mabni 'ala al-kitabi was sunnah. Hatta ya'budal muslimu rabbahu 'ala basirah wa 'ala wafqi hadi nabiyina al-amin sallallahu alaihi wasallam. Ini ya perkara yang sangat penting yang beliau wasiatkan. Kata beliau, jalan ya untuk mewujudkan pengikutan ini, ya, mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jalannya? Kata beliau, ya, bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu syar'i. Nah, maksudnya bersungguh-sungguh untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Ya, jadi seorang harus bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seorang hamba ya itu menyembah Rabbnya di atas basirah, di atas ilmu. Dan di atas petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang terpercaya. Ini. Jadi ketika seorang itu ingin betul-betul mengikuti Nabi SAW, maka caranya adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, seorang penyair berkata, "Wabil ilmi an-najatu minal makhazi, wabil jahli al-madallatu warragam." Ya, dengan ilmu seorang itu akan selamat dari kehinaan. Ya. Dan dengan kejahilan seorang itu akan hina. Ya, dan akan rendah. Ya, jadi kalau seorang mau rendah, ya, mau hina, maka dia qanaah. Ya, qanaah di dalam menuntut ilmu. Nah, itu kehinaan akan didapatkan. Kalau seorang qanaah di dalam menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, maka dia akan hina. Sebaliknya kalau seorang itu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka ya, dia akan mendapatkan ketinggian, dia akan mendapatkan keselamatan. Huwal hadid dalilu alal ma'ali wa misbahun yudhi'u bihi dhalamu. Ya, ilmu itu adalah petunjuk atau al-hadi yang menunjuk apa? Yang menunjukkan ya. Ad-dalilu ilal ma'ali, dia adalah dalil untuk meraih ketinggian. Wa misbahun yudhi'u bihi ad-dhalam. Dan ilmu itu merupakan misbah, lentera. Ya. Yang dengannya akan menerangi kegelapan. Ya. Jadi dengan ilmu seorang akan mendapatkan cahaya
yang dengan cahaya tersebut dia akan berjalan di tengah kegelapan. Kadzaka anir rasuli ata alaihi minallahi tahiyatu wassalam. Demikianlah ya apa keselamatan itu didatangkan atau ilmu itu didatangkan dari Allah, dari Rasul, ya. Atau demikianlah ya penghormatan, keselamatan dari Rasul, demikian juga penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Maka ini ya perkara yang sangat penting bagi ya seorang muslim, seorang muslimah ketika dia ingin menempuh atau mengambil jalan keselamatan, maka dia harus menuntut ilmu. Ya, dia harus menuntut ilmu sehingga dia mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan meraih ya keselamatan di dunia dan di negeri akhirat. Maka ini poin yang kedua dari jalan keselamatan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan dua keselamatan. Keselamatan sehingga dia tidak masuk neraka, langsung masuk surga, dan yang kedua keselamatan yaitu dia tidak akan kekal di dalam neraka kalau toh dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah taala jalan keselamatan atau faktor keselamatan berikutnya ya kita akan ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu khasyatullahi wa taqwa, ya, yaitu ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Nah, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.